Nanya aja ini nanti. Dibuka atau tidak? Ya, ya. Ya, Wan, kita mulai tadi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini, pada hari Rabu, hari pagi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan Rabu pagi selalu kita manfaatkan dalam forum ini untuk selalu tolabul ilmi, untuk selalu sharing, untuk selalu mengingatkan diri sendiri sehingga kita memahami bahwa ternyata ilmu kita hanya sedikit sekali. Dan semoga dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang selalu kita pelajari ini akan memberikan kemudahan dan panduan kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan juga pada tujuan kita Nabi Allah Muhammad SAW, serta keluarga sahabat dan para pengikutnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan topik yang diangkat oleh forum kita, forum energi, kemudian environment serta economics. Topik-topik berkenaan dengan 3 isu utama itu. Nah, di bulan Juni ini kami sudah menetapkan satu topik tema besar berkenaan bagaimana visi ke depan negara kita. Sehingga kebangkitan ataupun arah dari visi negara kita ini harapannya jelas. Dan tentu dalam forum ini kita akan mencoba dalam perspektif yang lebih kritis sehingga tidak hanya existing yang ada, tetapi bagaimana seharusnya kita menggali serta mengeksplorasi terutama bagaimana Islam juga memberikan solusi. Nah, topik besar yang akan didiskusikan pada pagi ini adalah bagaimana Islam mampu mengatasi permasalahan berkenaan dengan kemiskinan. Nah, telah hadir pada kesempatan hari ini pada forum hari ini Dr. Yuwana Triutomo. Nah, beliau nanti akan mengupas bagaimana upaya memutus lingkaran kemiskinan. Nah, ini mungkin sedikit review bahwa sedikit pengantar bahwa ya kemiskinan ini seolah-olah menjadi permasalahan dan memang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan bahkan di banyak topik gitu lah. Kemiskinan ini memang produk yang sifatnya termasuk ciptaan Tuhan kepada manusia juga sehingga mungkin ada yang membuat statement atau adagio ya kemiskinan ya inherent dengan penciptaan manusia gitu. Apakah ini benar dan apakah ini kemudian tidak ada solusinya dalam atau memang hanya sekedar atau kemiskinan itu hanya ilusi. Nah, topik-topik ini akan coba mungkin akan disampaikan atau akan sedikit review oleh Dr. Rina Triutomo dan mudah-mudahan kita nanti akan memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menggali lebih jauh tentang memutus lingkaran kemiskinan. Untuk waktu selanjutnya saya silakan kepada Dr. Rina Triutomo, monggo tafadhol. Baik, jazakallah khair Ustaz Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asatidil kiram rahmatullahi alaikum, iwani fillah yang hadir dalam Zoom maupun yang sempat menyaksikan di channel YouTube yang berbahagia. Mohon izin saya share screen dulu. Saya tidak menyiapkan PowerPoint tapi cukup tulisan sederhana tentang memutus lingkaran setan kemiskinan. Jadi memang betul ada adagium seakan-akan kemiskinan itu inherent dengan kehidupan masyarakat, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi perlu kita ketahui juga ada kemiskinan yang sifatnya struktural. Jadi ada dua kemiskinan, kemiskinan kultural karena memang udah kodoknya Allah, tapi juga ada kemiskinan yang memang secara struktural itu dibuat miskin karena sistemik. Nah, bagaimana memutus lingkaran kemiskinan itu? Saya tuliskan di sini artikel sederhana saya, 7 halaman, termasuk daftar pustakanya. Jadi lingkaran kemiskinan itu teori baru sebetulnya dari kapitalisme, terdiri dari dua kata, lingkaran dan kemiskinan. Sebuah kondisi yang melingkar, circle gitu kan, suatu negara tertentu yang menjadikan semua sebab kemiskinan saling terhubung sehingga menjebak negara tersebut tetap dalam kondisi miskin. Kalau kita lihat sebab-sebab kemiskinan yang ada di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk menyebabkan rendahnya pengetahuan. Karena pengetahuannya rendah maka skillnya kurang sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak mendapatkan, karena nggak dapat pekerjaan maka gajinya juga tidak, pendapatannya juga kurang, jadilah miskin. Muter terus antara kemiskinan, pendidikan dengan pekerjaan. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang kurang dalam bekerja menyebabkan kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Pendapatan yang rendah menyebabkan adanya kesulitan dalam mengakses informasi. Dengan kata lain menyebabkan tingkat pendidikan juga rendah. Nah, lingkaran kemiskinan terjadi dan menghantui sebagian kalangan di masyarakat akibat siklus yang terus berulang tanpa ujung pangkal. Dalam bahasa agama disebut daur, muter terus. Telur dengan ayam duluan mana? Muter terus begitu, daur. Dengan analogi siapa yang lebih dulu antara telur dengan ayam? Padahal ayam berasal dari telur dan telur juga berasal dari ayam. Muter terus itu. Dan ini dalam teori logika manusia nggak mungkin. Siklus kemiskinan atau perangkap kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh mekanisme pasar yang tidak adil. Distribusi sumber daya yang tidak sampai kepada keluarga tertentu sehingga menyebabkan miskin. Mekanisme siklus penawaran dan permintaan, supply dan demand, yang berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja menyebabkan lingkaran kemiskinan ini sulit diselesaikan kecuali ada faktor dari luar yang memaksa memutus kondisi siklus tersebut. Kondisi serba membingungkan ini membuat otoritas pengambil kebijakan serba salah. Bagai makan buah si malakama. Kalau dimakan ibu mati, kalau tidak dimakan ayah yang mati. Kondisi semacam ini membuat otoritas malas membuat program pengentasan kemiskinan, atau seandainya ada program, maka hanya program asal-asalan yang tidak serius dan pasti gagalnya. Otoritas pelaku pembangunan di suatu negara tidak bisa keluar dari tuntutan sisi penawaran atau sisi permintaan. Artinya, orang miskin bisa tetap miskin sepanjang hidupnya karena mereka tidak memiliki akses untuk memiliki modal keuangan yang cukup, pendidikan yang sederajat, maupun akses sumber daya ekonomi dan sosial akibat kemiskinan mereka. Arif menjelaskan pentingnya transparansi sebagai perkara yang sangat mendasar terkait dengan keterbukaan dan kemudahan publik dalam mengakses informasi. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki ruang yang sama dalam mengakses berbagai informasi yang relevan, sehingga ada pendapat dan sharing gagasan untuk perbaikan kinerja ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Kajian mengenai lingkaran kemiskinan di atas hendaknya bisa diselesaikan di ranah empiris dengan penyelesaian yang baik.
Ini perut saya mules ini Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, baik. Hasil kajian saya, lingkaran setan kemiskinan ini terjadi karena disebabkan oleh diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Karakter kapitalisme yang salah satu falsafah teorinya adalah capital accumulation, menjadikan para pengusaha pemilik modal besar senantiasa berpikir agar jangan sampai kehabisan modal, karena itu harus selalu diupayakan penguasaan terhadap modal dengan serius, baik modal dalam arti sumber daya maupun modal sosial yang berada di lingkungan perusahaannya. Kesenjangan antara pemilik modal dengan kalangan buruh selamanya tetap ada. Hal ini menjadikan lingkaran kemiskinan juga akan selalu ada, bahkan menjadi siklus dan sebagai warisan untuk anak cucunya. Solusi sistemik yang bisa memutus lingkaran setan kemiskinan ini adalah dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu, yaitu Quran surah Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum. Agar harta itu, Ustaz, saya mau izin ke belakang sebentar, nggih. Ini hajatul udhawiyah. Geran, ya, nah.
Kita lanjutkan ya. Apa? Oh, Tat. Jadi kemiskinan yang menjadi lingkaran setan tadi karena disebabkan oleh diterapkannya sistem kapitalisme yang menyesuaikan selalu ada. Jadi itu yang kemudian kemiskinan struktural tadi. Karena memang dibuat miskin. Pengusaha ketika dia berusaha untuk mendapatkan modal sebanyak-banyaknya, maka meniscayakan harus ada pekerja. Nah, pekerja itu biasanya kelas-kelas miskin, kelas logika akumulasi, capital accumulation. Nah, kemiskinan itu hanya bisa dipotong, lingkaran kemiskinan yang sifatnya siklik ini harus bisa dipotong, dan yang memotong adalah faktor eksternal. Dalam ini sistem Islam. Kalau sistemnya kapitalisme, maka akan memunculkan kemiskinan baru. Atau orang kaya baru, bukan kemiskinan baru ya, orang kaya baru. Kalau di dalam Islam, bahwa kemiskinan itu ada wilayah yang tidak dikuasai manusia, wilayah Allah ada kemiskinan kultural, karena malas, karena tidak mau bekerja, tidak punya skill dan sebagainya. Secara personal mungkin iya, tapi Islam berusaha untuk mengangkat derajat kemiskinan itu menjadi tidak miskin dengan adanya proses ekonomi yang diperintahkan oleh Al-Quran surat Al-Hasyr. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya ini, agar supaya harta-harta kekayaan itu, modal-modal itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Nah, saya menggunakan ChatGPT juga untuk referensi. Menurut ChatGPT itu disebut miskin itu kalau kondisi di mana seseorang atau kelompok orang memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam hal keuangan, dalam hal harta benda atau sumber daya material lainnya. Miskin biasanya identik dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan. Kalau sandang, pangan, papan ini kan kebutuhan yang sifatnya mikro. Sementara kesehatan, pendidikan, keamanan kebutuhan yang sifatnya makro. Kemiskinan diantaranya adalah kurang mendapat akses dalam pendidikan, sehingga kesempatan mendapatkan lapangan kerja terbatas. Pada akhirnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kurang. Selain itu juga ada faktor diskriminasi, konflik sosial, politik, bencana alam, dan yang lain sebagainya. Yang paling prinsip adalah tidak adanya pemerataan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya material. Tulisan Ibrahim menjelaskan akibat dari tidak meratanya distribusi kekayaan menyebabkan kesenjangan dan berimplikasi pada kemiskinan individu maupun kemiskinan negara. Kemiskinan menjadi lingkaran setan ketika seorang individu atau sebuah keluarga mengalami kondisi yang sulit untuk keluar dari jeratan situasi tersebut. Misalnya, data dari BPS yang rilis awal tahun 2023 ini menjelaskan angka kemiskinan di Indonesia naik menjadi 9,27%. Artinya, ada sekitar 26,36 juta jiwa penduduk Indonesia miskin. Ini menurut BPS. Mereka berada di bawah garis kemiskinan yang rata-rata per bulan pendapatan yang dimiliki sekitar 2.324.274 rupiah rumah tangga, sebulan 2 juta rata-rata nasional ini ya. Meskipun bisa jadi Jakarta dengan Jogja beda sekali. Kalau Jogja mungkin ini masih lumayan ya, masih lumayan. Jogja itu gaji pokok ya, UMR biasanya Sleman paling tinggi Sleman, terus kemudian kota Jogja, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo baru kisaran 3 juta, 4 juta. Sekarang UMR Jogja berapa Ustaz Ida? 4 jutaan ya, 3,5 4 juta ya. Seorang ekonom dari Center of Reform Economics Indonesia Yusuf Randy menilai mengatakan bahwa sebab dari kemiskinan diantaranya adalah inflasi dan pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah dan beberapa organisasi sosial berusaha mengurangi angka kemiskinan sebagaimana di atas melalui program bantuan sosial, kebijakan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan ekonomi, memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Problem kemiskinan sebagaimana di atas hanya bisa dikurangi dan tidak bisa diselesaikan. Hanya bisa mengurangi, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dituntaskan. Beda jika diterapkan sistem ekonomi Islam. Sejarah Islam mencatat tidak adanya penduduk yang berhak menerima zakat pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717 Masehi. Ini menunjukkan kalau kemiskinan itu enggak ada. Tidak ada yang berhak menerima zakat itu yang masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini berarti pada saat itu tidak ada kemiskinan dan tidak ada orang miskin. Sistem ekonomi Islam menyelesaikan problem kemiskinan secara utuh, bahkan sejak dari falsafah. Falsafah ekonomi Islam terbagi ke dalam 3 pilar: kepemilikan harta kekayaan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan oleh negara. Pemilikan sumber daya sebagai sarana pemuas kebutuhan manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada manusia agar dimanfaatkan sesuai dengan syariatnya. Kepemilikan sumber daya ini terbagi menjadi 3: kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan negara. Lebih jauh, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan jika pemerataan dengan distribusi kekayaan yang adil kepada seluruh masyarakat bisa menghilangkan kemiskinan. Semua rakyat mempunyai hak kepemilikan individu dengan pembelanjaan secara sukarela maupun dengan bisnis. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan hasil distribusi dari pengelolaan kepemilikan umum secara murah dari negara yang amanah. Pada pertemuan keberapa itu, sesi kita yang beberapa waktu yang lalu, menarik sekali yang disampaikan Ustadz Ida terkait konstitusi kita sebetulnya mengamanahkan kepada pemerintah agar sumber daya alam itu dikelola, dikuasai negara dan dipergunakan sepenuhnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi problemnya karena pemerintah menerapkan sistem kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme, jadi mereka meninggalkan konstitusi ini untuk kemudian pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan ke swasta. Nah, akibatnya ya kemiskinan terus melanda dan turun-temurun bahkan. Kemiskinan memang sudah menurun, tapi menurun pada ahli warisnya. Itu. Kalau di dalam Islam, kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat itu dikelola oleh negara dan oleh negara didistribusikan kepada masyarakat. Seandainya harus masyarakat harus membeli yang dengan harga yang paling murah. Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan kepemilikan harta bebas oleh siapa saja, asalkan punya modal untuk mengeksplorasi dan memproduksinya. Kapitalisme menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang katanya tidak terbatas. Pada akhirnya muncul kesenjangan antara pemilik modal dan masyarakat yang kekurangan modal. Ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kerakusan kapitalisme menjadikan kemiskinan terus berputar melingkar seakan tidak ada ujung pangkalnya. Program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh kapitalisme hanyalah gula-gula untuk menghilangkan kelaparan pada masyarakat, bukan menjadi solusi yang sesungguhnya. Orang lapar dikasih permen. Lalu harusnya orang lapar itu dikasih makanan agar dia makan kenyang, kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tapi dia dikasih permen, hanya gula-gula saja. Program-program semacam corporate social responsibility bagus sih, bagus ya. Ada kepedulian perusahaan kepada karyawan dengan CSR-nya, konsep trickle down effect ya, misalnya sebagai belas kasihan kapitalis terhadap rasa kemanusiaan agar tetap terjaga keseimbangan. Jadi semata-mata agar masyarakat miskin itu mampu beli, mampu mengkonsumsi hanya untuk keseimbangan, dan itu tidak pernah terjadi. Konsep-konsep ini lahir di era neoklasik dengan tokoh-tokohnya misalnya Max Weber, John Walras, dan sebagainya.
Selama produksi atau capital accumulation dan pertumbuhan adalah orientasi pembangunan yang mereka jalankan, maka sesungguhnya lingkaran setan kemiskinan tidak akan terputus, akan selalu ada. Karena itu dibutuhkan politik ekonomi Islam untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat yang dikelola oleh negara. Menurut Zarkasi, Gontor ya, Fahmi Zarkasi, Hamid Fahmi Zarkasi menjelaskan perbedaan yang mendasar pada worldview Islam dan kapitalisme. Worldview Islam mampu menghadirkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan secara tuntas, secara paripurna, sementara worldview kapitalisme tidak. Islam memandang pembangunan berorientasi pada sumber daya manusia sebagai subjek. Falsafah kebahagiaan Islam dengan terpenuhnya kebutuhan asasi manusia, al-hajat al-udhiyah, need, dan kebutuhan kamali, al-horois atau want, secukupnya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meniscayakan mereka tidak menumpuk harta kekayaan. Ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan orang lain, anjuran sedekah, perintah zakat, kewajiban menafkahi keluarga, dan sebagainya, merupakan jalan pintas menghilangkan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan akibat menerapkan sistem ekonomi kapitalisme bisa diputus secara permanen oleh diterapkannya ekonomi Islam. Simpulan, artikel ini menjelaskan cara memutus lingkaran setan kemiskinan akibat menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, yaitu dengan cara diterapkannya sistem ekonomi Islam. Artikel ini masih sangat sederhana, mungkin perlu disempurnakan dengan diskusi kita ya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, kami sharekan di majelis yang mulia ini, insya Allah. Waktu dan tempat kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali sampaikan oleh Ustaz Diana, terutama kaitannya dengan menghapus kemiskinan ya, lingkar kemiskinan. Monggo ada diskusi atau dari Ustaz Khalid, monggo. Ya. Ya, kalau ini terkait dengan menghapus lingkar kemiskinan ya. Mungkin sebetulnya sebagai seorang Muslim kita yakin itu tadi ya, yakin bahwa Islam juga solusi dan ada apa namanya jalan keluar bagi permasalahan termasuk urusan ekonomi ya. Tapi sebagian kata ustadz-ustadz kita itu ada sebagian yang juga menyatakan sebetulnya istilah kemiskinan dalam Islam itu nggak ada gitu. Dan Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan gitu katanya. Nah ini gimana? Nah, kalau ada yang dalam perspektif dalam perspektif ini kita biasanya orang ekonomi bicara sesuatu yang menjadi definisi itu ada parameter atau indikator terukurnya. Misalnya disebut miskin ya, kalau Bank Dunia menyebut $2 per hari gitu. Tapi apakah kita cukup atau tidak itu sebetulnya tergantung kita saja sih. Dari seorang Muslim harusnya orang yang bersyukur itu nggak pernah merasa miskin karena backingannya adalah yang maha kaya. Itu harusnya masyarakat berpikir itu sehingga jangan jangan melaporkan diri sebagai miskin terus harus kalau termasuk juga ikut program-program yang pengentasan kemiskinan pemerintah termasuk punya gas melon itu hanya untuk orang miskin saja itu. Jadi yang punya gas melon di rumah itu tanda miskin itu. Nah, tinggal ngitung gas melonnya ada berapa ya yang beredar di Indonesia. Nah itu bagaimana? Miskin itu nggak ada dalam dalam apakah karena sebab itu artinya karena terminologi miskin itu nggak ada dalam Islam gitu sehingga Islam otomatis menghapus kemiskinan gitu atau karena memang faktor apa sehingga kita perlu mengerti dan memahami ya Islam ini memberi solusi atau selama ini hanya karena salah paham saja gitu atau paham kita yang salah. Monggo Takdir.
Oke, terima kasih, saya tetap belajar menjawab ini. Karena pertanyaannya memang pelik ya, karena kita itu kan sekarang ini hidup di zaman yang serba pelik sebetulnya. Zaman yang serba aneh ya, karena akhir zaman mungkin ya. Jadi sampai kemudian ada ada yang bilang Allah itu menciptakan kecukupan bukan menciptakan kemiskinan. Ya itu kan definisi bahasa saja ya. Kalau misalnya ada yang kaya pasti ada yang miskin, itu kan secara bahasa pasti begitu. Nggak mungkin ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin, itu nggak mungkin. Artinya eh, kalau kalau pernyataan ya ada ulama, seandainya ulama mengatakan begitu dalam kerangka untuk memotivasi orang agar tidak miskin, itu bisa kita terima, bisa kita maklumi ya. Dari faktanya miskin kemudian dia memotivasi begitu, berarti kemudian dia untuk bangkit, untuk keluar dari kemiskinan. Atau mungkin dalam kerangka motivasi untuk mencela kapitalisme, bisa kita maklumi juga, bisa kita benarkan. Artinya memang eh, kemiskinan itu dibuat oleh oleh kapitalisme. Tapi kalau statement itu statement itu untuk pengingkaran dari ayat-ayat yang menegaskan bahwa apa innama sodaqatu lil fuqara wal masakin, itu sudah ada jelas, ada ayatnya, itu bahaya, bahaya secara akidah. Karena memang secara akidah pun ya, kita diajarkan ada wilayah yang kita kuasai, yang kemudian kita harus maksimal dalam berikhtiar di wilayah itu. Ada wilayah yang tidak kita kuasai. Rezeki itu bukan wilayah kita. Rezeki itu wilayah Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mengatur apa yang diberikan kepada kita. Wilayah kita adalah bagaimana memanfaatkan rezeki itu semaksimal mungkin. Itu kalau dalam terminologi ini harus hati-hati, karena eh, Allah sendiri memang memang berkuasa atas segala sesuatu yang terkait dengan rezeki ini. Apakah kemudian rezekinya kemudian apa banyak atau rezekinya sedikit. Nah, banyak atau sedikitnya rezeki ini memang diukur dari batas kebutuhan. Nah, kebutuhan hidup manusia. Jadi eh, kalau kemudian Bank Dunia bicara minimal kebutuhan kecukupan atau disebut tidak miskin itu di atas $2 saja. Berapa tadi? Itu itu Jadi juga dua-dua. ah, itu juga aneh gitu loh. $2 itu kan bukan rupiah. Apalagi mata uang Jogja itu ketika Sultan Yogyakarta menerapkan mata uang bingo, PPS, itu gimana coba? Memang kapitalisme jadi membuat ukuran-ukuran yang mereka bilang netral sih, mereka bilang standar yang sama, tapi faktanya tidak begitu. Ini kritik secara metodologi sebetulnya, karena mereka menggunakan metode ilmiah dipukul rata begitu, digeneralisir. Pada metode ilmiah yang diterapkan untuk humaniora, untuk kajian sosial itu problematik. Itu. Kayak kemudian beda dengan Islam ketika mengukur kemiskinan, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan itu per individu. Ketika seorang individu, bukan lagi per kapita, bukan kepala keluarga, tapi individu. Kepala keluarga itu punya anggota keluarga berapa? Tapi setiap individu dihitung. Kalau lapar berarti dia harus segera diberikan, dipenuhi kebutuhannya. Gitu. Uh, kita nggak usah pakai ukuran-ukuran yang yang apa? Secara falsafahnya sudah prematur ya, secara falsafahnya sudah problematik tadi, yang gaung-gaungkan oleh kapitalisme dan para aktor-aktornya itu. Kita pakai aja standar Islam yang konkret yang kita alami. Kalau misalnya sehari makan masih 2 kali 3 kali, itu masih secara kebutuhan masih terpenuhi. Belum sampai bahkan kebutuhan dan keinginan itu problematik juga gitu. Kalau kita ikuti itu nanti kita jadi ikut ikut di lingkaran problem itu, bukan memberikan solusi. Makanya kemudian
di dalam Islam memang ada kemiskinan secara realitas itu ada. Secara realitas itu ada. Faktanya memang diperintahkannya zakat agar didistribusikan kepada fakir miskin, amil, terus kemudian mu'alaf dan seterusnya yang 8 asnaf itu menunjukkan kalau kemiskinan itu ada. Makanya kemudian ada perintah-perintah itu untuk bagaimana agar keluar dari kemiskinan. Sehingga kemudian nasihat ulama yang tadi disebutkan Ustadz Ida itu kita maknai sebagai motivasi aja, sebagai bentuk motivasi agar kita keluar dari kemiskinan, agar kita peduli kepada umat yang miskin untuk kita entaskan kemiskinan itu dengan dipenuhinya kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi menurut saya itu ya, saya belajar menjawab dengan sederhana, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Ida begitu nih. Ya, baik, Tad. Nah, kaitannya dengan tadi disebutnya memang salah satu hal yang penting juga kemarin cukup kita juga diskusikan bahwa ternyata perangkat dalam negeri ini kan juga sebetulnya memungkinkan ya masyarakat untuk mendapat hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam tadi gitu. Nah, apakah sederhananya ya kita kembali konstitusi aja deh gitu. Tapi memang jadi problematik karena ya konstitusi kita hanya falsafah gitu, belum sampai sesuatu yang ideologis gitu. Sehingga kemarin misalnya ada diskusi di awal bulan ini, katakanlah ya saya sebut Rocky Gerung itu menyebut ya, ini bukan ideologi, ini hanya asas bernegara, filosofi, gitu, pandangan hidup, sehingga memang tidak cukup mencengkram dan tidak punya perangkat hingga aspek teknis untuk merelasikan falsafah itu. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi itu? Artinya ada yang memang ada beberapa ekonom katakanlah Isanuddin Nursi katakan dia menyebut saya ekonom konstitusi. Mazhab saya ekonom konstitusi karena apa ya, kembali ke konstitusi gitu. Meskipun ada yang punya perspektif yang lain. Nah, padahal konstitusi kita sudah bagus banget gitu. Nah, apakah perlu kita reinterpretasi atau kemudian perlu kita kristalisasi esensi nilai-nilai dari konstitusi itu aja sih gitu, nggak usah kemana-mana mungkin. Gimana Tat? Yana? Ya ada 3 kelompok ya dalam pembacaan saya terhadap kondisi masyarakat. 3 kelompok ilmuwan, 3 kelompok pandangan terkait memberikan solusi pada problem kapitalisme ini. Yang pertama itu kelompok apatis ya, kelompok apatis atau saya sebut apatis karena memang ya dia sudah nerima ing pandemi, sudah rela dengan kapitalisme yang ada, karena ini kelompok yang ada di zona nyaman. Dia sudah muslim sudah di zona nyaman, sudah kaya sejak lahir, sudah menerima warisan itu dan merasa tidak ada masalah. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok yang dia di luar kelompok yang pertama, dia problem, merasa ada problem, tapi kemudian kelompok ini mengembalikan kepada solusi, untuk memberikan solusi kepada konstitusi. Menurut saya Pak Isanuddin Nursi termasuk kelompok yang kedua ini. Meski kemudian kalau kita kaji lebih mendalam, kelompok kedua ini bersimbiosis dengan ekonom mainstream. Biasanya kalau di dalam mazhab ekonomi Islam itu ada 3, mainstream, Bakir Soder maupun alternatif kritis. Jadi mazhab ekonomi Islam kontemporer ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mazhab konstitusi yang tadi disampaikan oleh beliau. Ya, tapi bagaimanapun juga beliau pakar ekonomi, meski kemudian bukan ekonomi Islam. Dan latar belakangnya kan ekonomi IPB ya, IPB apa UI ya. Itu yang belum, ekonomi Islam belum lahir. Kalau dalam sejarahnya kan tahun 90-an baru lahir itu.
Meski kalau kita bicara sejarah, nah ini yang kemudian menurut saya adalah kelompok ketiga, kelompok yang di luar secara metodologis tidak masuk kategori kategori mainstream konstitusional, tapi memang pandangannya secara menyeluruh, holistik, integral, komprehensif, utuh itu. Nah problemnya itu memang dari akar ya sampai daun itu, karena diterapkannya ekonomi kapitalisme, di mana ekonomi kapitalisme ini landasan ideologinya sekulerisme. Saya termasuk yang setuju kalau disebut ideologi, bukan ideologi ya, falsafah tadi. Karena ideologi itu hanya ada tiga. Sosialisme, sekulerisme, Fasluddin Anil Hayah, yang kemudian ini vis-a-vis dengan sosialisme. Selama ini biasanya dalam badan ekonomi hanya dua, ekonomi pasar atau ekonomi komoditer. Sementara yang ketiga ini adalah ekonomi Islam, yang akidah Islam sebagai mabda itu. Jadi terminologi ideologi itu juga perlu disampaikan juga. Majmu'ul mafahim anil hayah, sekumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Itu clear. Kalau begitu berarti ada pemahaman pokok yang kemudian menjadikan paham-paham cabang ini mengikut kepadanya. Dan yang menjadikan menjadikan cabang-cabang pemahaman ini menginduk kepada satu pemahaman dasar ini, itu dulu, atau dalam bahasa kitab itu mabda, atau kalau dalam bahasanya Pak Hamid Fahmi Zarkasi itu world view. Itu kalau nggak salah Immanuel Kant juga yang mengatakan world view juga. Nah Islam ini bukan sekedar ajaran yang kemudian menafikan dialektika berpikir manusia, enggak. Islam itu untuk mendapatkan Islam harus dengan thoriqul iman, harus dengan dialektika pemikiran yang kemudian dia membuncah, kemudian pada titik tertentu dia yakin bahwa di balik manusia, alam dan kehidupan ini ada sang pencipta yang menciptakan manusia, dan sang pencipta mengatur kehidupan ini. Nah itu makanya kemudian Islam dia bahkan melampaui bayan of the ideologi yang ada, melampaui ideologi buatan manusia. Islam ini ideologi, memang manusia berperan di dalam wilayah pemikiran dia, tapi ini juga ada sentuhan peran sang pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini kelompok ketiga. Kemudian kelompok pertama, kedua, ketiga ini kalau mau adu gagasan, ya tentu paling kuat kelompok ketiga. Saya ada di kelompok ketiga ini. Allahumma amin, semoga istiqomah. Oke, baik. Terima kasih, Diana ya. Katanya dengan ini, tampaknya kita sudah masuk di penghujung waktu, Tat. Ini kebetulan hampir ini. Nah, tadi mungkin bisa diresumkan, Tat, ya, kaitannya dengan topik kita bahwa memutus lingkar kemiskinan ini adalah bukan sesuatu yang utopi, ya, tetapi bisa dijalankan, ya. Lingkar kemiskinan yang tadi disampaikan ada dua, ya, ada yang struktural dan strukturalnya. Struktural inilah menjadi tugas kita dan sebab gitu kan ya. Dan bagaimana memutus yang kultural ini nanti juga dalam Islam ada. Nah mungkin sebagai penutup Pak, sebagai stressing dari yang disampaikan tadi, nah sebetulnya seperti apa sih memutus lingkar kemiskinan itu yang tadi ditawarkan oleh Sardiana. Apa Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Ida. Jadi Iwanifillah rahmatullahi alaikum, kita itu hidup menghadapi tiga kondisi, ya, kondisi kita individu, kondisi mikro, kemudian kondisi kebijakan pemerintah kita yang kemudian pasti berdampak kepada kita, kondisi makro dan kondisi global. Kita ini sebagai sebuah entitas yang sebetulnya saling terkait. Nah, pada kondisi mikro kita harus memiliki kesadaran bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia untuk berupaya, berikhtiar, bagaimanapun kondisi kita masing-masing, untuk beramal soleh, untuk apa? Untuk tidak mencintai harta melampaui, jangan tempatkan harta di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Hatimu biar dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini sikap sebutnya begitu.
Nah, kemudian ketika menghadapi lingkungan kita sekitar, masyarakat kita sekitar, kok kemudian ada kemiskinan, ada itu, maka termasuk kebijakan yang membuat miskin, yang memiskinkan atau kebijakan terstruktur, kemiskinan terstruktur tadi, kita harus berani mengungkapkan, melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan evaluasi. Sehingga kemudian di kondisi makro ini kita akan bertemu dengan bermacam-macam gagasan, bermacam-macam pemikiran yang sebetulnya kalau kita tembus pada sampai wilayah falsafah, semua ini karena problem global yang diterapkannya sistem kapitalisme dengan ideologi yang sekulerisme itu. Nah, kemudian kita harus bisa mengukur posisi kita dari ranah mikro, insya Allah saya sudah tidak miskin, saya begitu. Meskipun tidak harus mengaku kepada negara saya miskin. Itu kemudian atau kalau kondisi misalnya keluar dari proses itu dengan cara ikhtiar untuk kemudian bekerja dan lain sebagainya dalam rangka kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi level makro maupun level global yang lebih mencengkeram lagi. Tentu tidak bisa sendirian, tentu harus berjamaah bersama-sama dengan kaum muslimin yang sama-sama peduli seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Ida. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Yana. Ya, Terutama kaitannya dengan materi kita hari ini sangat mencerahkan ya, bahwa ini ada kita gambaran lagi bahwa visi negara kita ke depan untuk memutus lingkaran kemiskinan itu tidak hanya sekedar mengganti drivernya saja tadi, tapi ternyata ada banyak hal dari kendaraan kita yang bermasalah gitu. Salah satunya termasuk dalam perspektif bagaimana memandang kemiskinan dan terbentuknya kemiskinan. Nah, makanya ganti kendaraan aja, nggak usah gonta-ganti pemimpin. Nah, pemahaman yang cukup hardware-nya harus hardware dan software-nya pemahaman yang cukup mencerahkan pagi ini kita dapatkan, alhamdulillah, di kuliah subuh kita hari ini, di hari Rabu, dan insya Allah akan depan kita akan membahas banyak topik-topik yang terkait dengan isu-isu lingkungan, environment, energi, dan juga economics. Nah, sehingga kita memiliki visi ke depan, gambaran dalam bernegara kita punya orientasi yang jelas. Sehingga mungkin kita tidak sekedar hanya berhalusinasi, bukan, tetapi mungkin hanya kegundahan atau mungkin hanya melihat kemegahan-kemegahan atau hal-hal yang sifatnya historis, tetapi jika futuristik kita itu memiliki arah dan pandangan yang jelas, terutama dalam hal tadi memutus rantai kemiskinan atau lingkaran kemiskinan. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari kami. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya selaku host pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Afwan apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi